Wa qala Allah ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsik wa karihta ayyatli alaihin nas. Rawahu at-Tirmidzi. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah Masjid Miftahur Rahmah yang ada di lingkungan PT Jiwasraya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun keimanan kita kepada Allah semakin meningkat, bahkan berbuah amal kebaikan yang semakin meningkat. Oleh karenanya tema pada kesempatan kali ini yaitu tentang manfaat amal kebaikan. Orang yang melakukan amal kebaikan itu sangat luar biasa sekali. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Profesor Anita Kelly, dia melakukan uji coba kepada karyawan, ada kurang lebih 200 orang yang dilakukan uji coba. Apa yang dilakukan, apa dampak orang yang melakukan amal kebaikan, termasuk dengan disiplin, dengan jujur. Ternyata kesimpulan dari Profesor Anita Kelly disimpulkan orang yang melakukan amal kebaikan, termasuk dia menjunjung, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya jujur, ternyata hatinya menjadi lebih tenang, jiwanya menjadi tenang, jiwanya enggak gelisah, sehingga memperoleh ketentraman, bahkan terbebas dari penyakit. Karena ternyata penyakit-penyakit yang muncul seperti stroke, asam lambung dan lain sebagainya, bermuaraknya adanya adalah banyak pikiran hati kita yang tidak tenang, jiwa kita yang tidak tentram, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, takut kehilangan sesuatu yang dicintainya. Oleh karenanya ada juga penelitian yang dilakukan di luar negeri, di Amerika Serikat. Dia menyimpulkan orang yang memiliki harta, memiliki gajian kalau diekuivalenkan bisa ratusan miliar per bulan, tidak menjamin dia bahagia, tidak menjamin dia memperoleh ketenangan, ketentraman. Justru ternyata walaupun gajiannya tidak besar, tapi dia senantiasa melakukan amal kebaikan. Bahkan ketika dilakukan uji coba, ada salah seorang profesor melakukan uji coba kepada mahasiswanya. Ada yang di kelompok A dan di kelompok B. Ketika kelompok A itu mahasiswanya dikasih uang dan kemudian dipesan oleh profesornya, uang yang diberikan itu silakan dimakan untuk apa saja, untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kelompok B dikasih uang oleh profesor, dipesan oleh profesor, uang yang saya berikan jangan dimakan untuk kebutuhan sehari-hari Anda,
tetapi tolong cari orang yang sangat membutuhkan. Dengan bantuan itu, seminggu berikutnya datang dalam perkuliahan, ternyata dari raut wajahnya berbeda. Raut wajah kelompok A yang ketika mendapatkan rezeki dimakan, tidak ada ekspresi wajah kegembiraan, bahagia. Tapi yang menarik, rata-rata yang kelompok B dikasih uang dan uangnya tidak dimakan untuknya, diberikan kepada orang yang berhak, mendapatkannya wajahnya penuh dengan kegembiraan, bercahaya, bergembira. Itu kalau orang lain uangnya yang kita salurkan, bagaimana dengan uang kita? Wajar saja kalau Allah telah menegaskan orang yang melakukan amal kebaikan sehat untuknya, jiwanya menjadi tenang karena ada iman pancaran dalam jiwanya yang Allah telah tegaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hatinya orang yang beriman melakukan amal kebaikan, hatinya mudah untuk gembira, bahagia, happiness, nikmat, karena dinikmati hidup di dunia ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Nabi pun telah menjelaskan kepada kita semuanya, orang yang melakukan amal kebaikan dia mudah tentram. Bahkan termasuk amal kebaikan itu dikategorikan akhlak etika setiap individu. Kalau dia dikenal sebagai orang yang setiap hari mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya jujur dimanapun dia berada, maka dia akan dikenal dengan orang yang jujur. Kalau dia dalam setiap hari tidak pernah jujur, dusta ketika bekerja dan seterusnya, maka dia dicap akan al-kadzdzab. Bukankah kita bisa belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad melakukan amal kebaikan dengan konsep staf, siddiq, benar, tabligh, menyampaikan amanah, terpercaya, tidak korupsi, fatona, cerdas. Ternyata bukan untuk orang lain, untuk Nabi juga. Karena Nabi dikenal dengan orang yang jujur, maka Nabi dikenal dengan Al-Amin. Sehingga banyak orang yang ingin menaruh saham investasi kepada Nabi, terutama saudagar kaya raya, yaitu Siti Khadijah. Bahkan karena Nabi akhlaknya baik, amalnya, ibadahnya baik, budi pekertinya baik, Islam tersebar di muka bumi ini tidak dengan kekerasan, dengan salam, dengan perdamaian melalui jalur pernikahan, terutama di Indonesia. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajar aja kalau Nabi menjelaskan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatli 'alain nas. Orang yang melakukan amal kebaikan termasuk dari budi pekerti, akhlak yang baik. Sebaliknya, wal ismu, orang yang tidak melakukan amal kebaikan termasuk dikategorikan perbuatan dosa. Apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan amal perbuatan yang tidak baik dimaksud dengan dosa? Mahaka fi nafsik, menyebabkan hati kita tidak tenang tapi gelisah. Saat kita korupsi takut ketahuan oleh atasan dan lain sebagainya. Wa karihta ayatli 'alain nas, dan kamu benci kalau ketahuan oleh orang lain. Itulah orang yang melakukan amal yang tidak baik, amal yang buruk. Oleh karenanya Profesor Arita Kelly sekali lagi, orang yang melakukan amal kebaikan mudah, insya Allah dia tidak gampang sakit karena hatinya ikhlas.
bekerja sepenuh waktu, bekerja keras, sehingga wajar saja nanti akan ada ganjaran orang yang melakukan amal kebaikan. Makanya bukan hanya yang pertama manfaatnya membuat orang tenang, yang kedua boleh jadi banyak bonus-bonus yang didapatkan orang yang melakukan amal kebaikan. Baik amal kebaikan saat kita bekerja, amal kebaikan saat kita di rumah tangga kita masing-masing, di tengah masyarakat kita atau lain sebagainya. Ada bonus-bonus. Ada riwayat dinyatakan pernah suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab ingin melakukan uji coba terhadap rakyatnya, apakah rakyatnya itu jujur melakukan amal kebaikan atau tidak. Khalifah Umar bin Khattab menyamar sebagai orang yang biasa. Dia berjumpa dengan pengembala kambing. Ketika berjumpa dengan pengembala kambing, ternyata Khalifah Umar lihat itu kambing lagi diangon banyak sekali. Kemudian dia tanya, bolehkah saya membeli kambing satu atau dua ekor kambing? Ternyata pengembala kambing itu jujur. Dia menyatakan, maaf tuan, ini bukan kambing saya. Ini kambing punya juragan saya yang jauh melewati gunung yang di sana. Ternyata Khalifah Umar ingin menguji keimanan ini pengembala kambing tadi. Wahai saudara, bahwa juragan Anda tidak tahu. Kalau juragan Anda tidak tahu, kalau Anda jual satu atau dua pasti nggak ketahuan. Nanti bilang saja. Boleh jadi diambil oleh orang lain, diambil pencuri, dimakan oleh serigala, tercebur di jurang atau sampai jatuh ke jurang dan lain sebagainya. Padahal dikasih solusi sama Khalifah Umar yang sedang menyamar. Apa yang terjadi? Ternyata pengembala tersebut sampai marah. Dia menyatakan, memang juragan saya tidak tahu, bos saya tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Fa aina Allah? Di mana-mana ada Allah. Walaupun atasan tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Karena melihat amal kebaikan, kejujuran yang luar biasa bagi pengembala kambing tersebut, ternyata Khalifah Umar yang sedang menyamar minta dianterin kepada juragannya, bosnya itu. Ketika berjumpa, diketahui ternyata pengembala kambing ini adalah sebagai budak belian. Karena dia melakukan amal kebaikan, karena gembiranya Khalifah Umar, akhirnya karena dia jujur, itu pengembala kambing dibebaskan jadi orang yang merdeka. Bahkan diberikan hadiah beberapa dinar. Kalau kita hitungan 1 dinar kurang lebih 4,25 gram emas, bisa sampai 2 jutaan kalau 1 dinar. Kalau banyak sampai 40.000 dinar dan seterusnya, boleh jadi banyak sekali uang yang didapatkan. Bonus orang yang melakukan amal kebaikan bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Bahkan kita juga ada kisah bagaimana Khalifah Umar dengan pemerah susu. Pemerah susu, ibu dan anak terjadi diskusi karena musim panas, musim kering, rumput-rumput banyak yang tidak tumbuh, sehingga banyak kambing-kambing atau sapi-sapi yang tidak gemuk, sehingga berpengaruh terhadap susu yang dia ambil dari binatang tersebut. Namun suatu ketika terjadi dialog ibu dengan anak. Kata ibunya, nak, mohon digabung biar supaya kita dapat untung, karena ini musim kering, susu yang ada dicampur dengan air. Namun apa yang terjadi, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Anak tukang susu itu karena dia beriman kepada Allah, imannya yang luar biasa, dia bercerita, dia tidak mau, ibu, janganlah kita mencampurkan ini susu dicampur dengan air. Bukankah Khalifah Umar melarang
kepada rakyatnya, masyarakat untuk mencampurkan air dengan susu. Ternyata ibunya memaksa untuk anaknya tetap mencampurkan dengan air susu yang asli tersebut. Tapi dia bilang, walaupun Khalifah Umar tidak ada, Bu, kata ibunya, kan Khalifah Umar tidak lihat campur, tapi anaknya tetap tidak mau. Dia bilang, jangan, Bu, walaupun Khalifah Umar tidak tahu, tapi Allah Maha mengetahuinya. Sebetulnya dalam riwayat dinyatakan Khalifah Umar sedang menguping. Khalifah Umar sedang mendengarkan dialog tersebut, sampai-sampai mengucurkan air mata Khalifah Umar karena kejujuran yang dilakukan, amal kebaikan oleh anak pemeras susu. Akhirnya ada buah yang luar biasa. Anak yang pemeras susu itu menjadi menantu Khalifah Umar bin Khattab, yaitu dinikahkan dengan anaknya Khalifah Umar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Khatib pun pernah membaca dalam buku motivasi, ada seorang tukang ledeng. Tukang ledeng dia biasanya tukang keran yang membersih, yang membuat kalau ada yang masalah dalam keran yang bocor, maka dia yang melakukan servis. Suatu ketika bos BMW menelpon karena di rumahnya bocor ledengnya, kerannya bocor, dipanggillah itu tukang ledeng. Karena kebetulan bos BMW-nya itu keluar, kemudian dilakukan ada perjanjian berapa harganya, disiapkan uangnya, dan kemudian tukang ledeng membersihkan keran yang bocor, membetulkan keran yang bocor. Setelah bersih, pulanglah dan mendapatkan upah tukang ledeng tersebut. Namun ada yang menarik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tukang ledeng tersebut setelah seminggu, setelah 2 minggu, dia nelpon konsumennya yang dalam hal ini adalah bos BMW. Dia telepon, Bapak, saya ini yang membetulkan ledeng Bapak yang bocor. Apakah ledeng Bapak masih bocor? Kalau bocor, saya akan betulin dan tidak saya pungut biaya. Karena terkejutnya luar biasa, ternyata dibilang oleh direktur BMW tidak bocor. Sampai-sampai akhirnya beberapa minggu berikutnya dipanggillah, ditelepon lagi. Itu yang namanya tukang ledeng. Dikirain membetulkan ledeng yang bocor, ternyata ditawarkan jabatan yang luar biasa sebagai manajer marketing. Yang sangat luar biasa, hal yang sangat luar biasa, melakukan amal kebaikan dengan jujur, melakukan pelayanan prima, walaupun pendidikannya tidak tinggi sebagai tukang ledeng, tapi karena dia melakukan yang namanya konsep marketing dengan melakukan customer satisfaction, pelayanan terima terhadap konsumen, maka dia diangkat, mendapatkan bonus di sisi Allah, bahkan di sisi manusia. Bukankah Allah telah menegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, pada dasarnya untuk diri kamu sekalian. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat buruk pun untuk diri kamu sendiri. Inilah manfaat orang yang senantiasa melakukan amal kebaikan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Kalau punya rezeki, kita bantu orang lain. Bahkan Khatib pun pernah melakukan survei terhadap mahasiswa. Ketika melakukan uji coba, ternyata luar biasa sekali, yaitu hampir mirip yang dilakukan, yaitu ketika mahasiswa mengumpulkan uang untuk zakat, infak, sedekah, kemudian disalurkan kepada 500 mustahik, ternyata kegembiraan rona wajah bagi mahasiswa itu luar biasa gembiranya, sampai ada ucapan, Pak Ustadz, ini bukan uang saya sampai gembira saja, sampai gembira sekali ketika saya berikan, saya didoakan padahal bukan uang saya, apalagi kalau uang kita. Semoga kehadiran kita, mumpung masih Allah berikan panjang usia, yuk bersama-sama jangan malu-malu, jangan ragu-ragu untuk melakukan amal kebaikan. Untuk amal kebaikan bersifat jujur dan sebagainya untuk diri kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Sekali lagi, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita berdoa, marilah bersama-sama kita merenung. Orang yang melakukan amal kebaikan sungguh nikmat rasanya. Ada ungkapan, barang siapa yang menanam kebaikan maka dia pula yang akan menuai kebaikan tersebut. Kalau kita menanam keburukan maka kita juga yang akan menuai keburukan. Pedagang yang baik maka dia akan memiliki pelanggan yang setia karena dia baik terhadap pelanggannya, tidak mencurangi timbangannya, bahkan dia lakukan pelayanan prima dengan pelayanan yang terbaik. Demikian halnya, alhamdulillah, kantor kita di Jiwasraya sudah 155 tahun. Harapannya kita semuanya yang bekerja lebih berkreatif, lebih memberikan manfaat bagi masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya dengan ide-ide kreativitas, ilmu yang bermanfaat sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyan muhimmati bi rahmatika ya arhamar rahimin.